Ăn xè lắm nha. Con kiếm lúc khăn chợ hồi đó ya. Giờ mama hòa hí lô ya. Khăn chợ. 我甲你讲呀，莫去拄路边，你听到无？没，我看你今日做工真好哦，啥物物件做你会起来呢好啊。哎呦，姐啊，我咱的生活啊，来日艰苦啊，爱买本爱拍拼做咯姐。Halo semua, apa kabar? Senang sekali hari ini saya Febrina Permata hadir menemani Anda dalam program Kongko. Nah, program Kongko kali ini akan membahas tentang film yang sudah tayang beberapa hari lalu di Kota Medan, yang mana film ini dianggap sebagai film dengan menggunakan bahasa Hokkien pertama yang tayang di bioskop, yaitu dengan judul My Little Pengyu. Nah, untuk itu sudah kita hadirkan beberapa pemain dan juga beberapa kru yang hadir di studio kita untuk membahas lebih jauh dan juga bagaimana proses pembuatan hingga tayangnya film My Little Pengyu di bioskop ini. Sudah hadir, silahkan diperkenalkan, Bang. Ya. Saya Manu Ginting, saya bertindak sebagai penulis, sutradara dan produser untuk film My Little Pengyu ini. Baik, selanjutnya. Dan saya Wendy, saya berperan sebagai Aliang di film My Little Pengyu ini. Nah, untuk Bang Manu nih, bisa nggak dijelaskan secara garis besar film ini, judul dan temanya ini seperti apa? Oke, judulnya itu tadi My Little Pengyu, kalau dalam versi bahasa Indonesianya itu Teman Kecilku. Film ini adalah film yang berlatar belakang tentang Tionghoa Medan, khususnya penutur bahasa Hokkien. Nah, latar belakang kenapa film ini ada, jadi film ini sebenarnya sudah ditulis dari tahun 2018 dengan melalui beberapa riset, termasuk juga latar belakang kehidupan orang Tionghoa di sekitar lah, termasuk keluarga saya juga, kemudian teman-teman saya, dan memang ada banyak sekali yang mungkin mispersepsi dengan istilah mereka bilang, wah Cindo Medan ini orang kaya semua. Jadi tidak selamanya begitu, karena keluarga besar saya juga rata-rata yang memang tinggalnya masih di Kota Bangun, Titi Papan gitu kan. Nah jadi saya bilang enggak seperti itu. Lalu mungkin mereka berpikir bahwa kalau udah ngomongin soal Cindo ngomong bisnis gitu kan. Ya enggak juga gitu loh. Ada juga mereka masalah bagaimana pertemanan dengan orang lain, bagaimana dengan keluarga. Nah di film inilah semua itu akhirnya dibuat dan diangkat jadi sebuah cerita di film yang sampai sekarang sih respon orang sih tetap bilang filmnya sederhana ya memang tujuannya begitu. Ekspektasinya apa rupanya kalau kehidupan orang Tionghoa pinggiran yang hidupnya juga tidak kaya, nggak mungkin punya masalah yang besar-besar gitu. Sederhananya itu seperti apa? Apakah dari segi alur cerita atau apa? Bisa dijelaskan gitu, Mas? Semuanya. Dari alur ceritanya juga sederhana, dari pembawaan tiap karakternya juga sederhana, dan yang nonton juga sederhana semua kayaknya. Emang cerita tentang apa sih, Bang? Bisa nggak Ini gambaran tentang gitu? seorang janda single parent lah kalau kita bilang, single parent, ibu Tionghoa bernama Cimehua yang punya anak dengan spektrum autism. Anaknya Wendy. Ini ya? ini langsung saya bawa Aliang itu anaknya yang punya spektrum autism yang menutup diri dengan sekelilingnya dan hanya punya satu-satunya teman yaitu Ko Taslim yang sengaja bekerja jual koran di depan kilang padi tempat dia bekerja. Sebenarnya tujuannya adalah bagaimana membuat karakter atau hidupnya Cimehua ini menjadi lebih terbuka dengan sekelilingnya. Jadi itulah film ini menggambarkan tentang itu. Ini kan tadi cukup menarik ya. Ini Wendy ya sebagai Aliang yang mana ini karakternya mengidap penyakit, bukan penyakit sih, autism lah. Ya, Autism gitu. autism, Nah ya. itu tantangan Wendy sendiri gimana? Ya, Wendy udah berapa kali main film? Ini film keberapa? Baru pertama kali. Perdana langsung meranin Iya. karakter yang jauh dari karakter asli ya. Iya, Nah itu benar. gimana tantangannya seperti apa? Mungkin butuh persiapan juga ya. Sebelum syuting itu juga dari Pak Sutradara juga ada dikirim video sih. Video bahwasanya kira-kira begitulah gerak-gerik orang yang autism. Dari situ ya belajar hadap di bercermin ya kan, ya melatih diri. Terus kalau dialog
kata-kata orang kayak autism kan tidak terlalu jelas gitu ya, agak terpatah-patah ya, improvisasi gitu. Kalau menurut Wendy sendiri susah atau enggak? Atau malah lebih gampang untuk seandainya meranin karakter yang mana dia seperti anak normal pada umumnya? Ada susah ada gampang ya? Ada susah ada gampang ya? Susahnya di Nah mana? susahnya itu mungkin dari ekspresi, dari tingkah lakunya itu susah. Tapi gampangnya itu kalau salah ya tidak ada yang tahu. Karena- Seperti itu. Iya, bagian Ya. dari gerakan dari Ya karena gerakannya kan ya namanya orang autism ya. Iya. Dia tidak tahu apa yang benar dan apa yang salah gitu loh. Iya benar. Dia salah ngomong aja dianggap orang bener di, Iya. di situ di film itu gitu. Orang nggak tahu juga yang salah. Yang berperan jadi normal yang jadi repot ya. Ya kalau orang normal kan salah dikit kan orang udah nilai oh ini salah gitu. Tapi kalau autism kan oh salah tapi masih orang anggap wajar gitu. Nah, untuk Bang Manu nih, proses pembuatan film ini seperti apa Bang? Itu kan tadi naskahnya Abang bilang ditulis sejak 2018 ya, namun bisa terrealisasi sekarang. Nah, ini proses syuting apanya bagaimana? Berapa hari kira-kira? Nah, ini tantangannya yang paling besar adalah kita semua, termasuk teman-teman di iNews ini juga sebenarnya, kita itu punya waktu itu cuma dikit semenjak kegiatan kita aktif di kegiatan akhir tahun pada saat itu, kita semua repot. Aktifnya cuma bisa di akhir Desember. Nah, tantangannya pada saat itu hujan. Lalu kita juga kejar tayangnya itu di 29 Januari. Jadi itu baru kali ini juga kami berhasil menguji diri kami sendiri dari Manu Project Indonesia dengan tim. Baru kali ini kami berani ngambil resiko segitu tingginya karena ya standar ya, kami meletakkan standar tuh jadinya lebih tinggi bahwa syuting 9 hari, ngedit 2 minggu dan tayang dalam format DCP di layar lebar itu bisa kami selesaikan itu tadi. Jadi terakhir kami syuting itu tanggal 4 Januari ya. Ya 4 Januari. 4 atau tanggal 5? 4 atau 5 Januari. Lalu dari situ ngedit 29 sudah tayang. Bahkan kalau bikin film lah gambarannya mungkin lebih berat. Bahkan kami yang bikin lagu untuk rekaman soundtrack film ini itu malah lebih kami kejar lagi 3 hari rekaman di studio hanya untuk bikin film ini. Jadi memang ini super sangat cepat. Oke. Dari Itu tantangannya. kenapa bisa cepat gitu? Apa karena memang persiapannya memang udah matang gitu ya? Jadi eksekusinya memang bisa sesingkat itu atau bagaimana? Atau pas waktu proses syutingnya ada nggak ternyata kekurangan beberapa hal, beberapa ide yang harus ditambahin lagi atau bagaimana? Nah, jadi kebetulan memang kita semuanya di tim utama tim produksi itu adalah orang-orang yang sudah pengalaman di film-film nasional sebelumnya yang syuting di Medan. Jadi kita juga belajar dari pengalaman. Kemudian juga yang paling bagus sih adalah karakter-karakter kita, talent-talent kita. Nah, jadi karena kalau tim ini sebenarnya mempersiapkan untuk mengambil gambar, karena kalau kreatif udah nggak ada lagi sih. Nah, Kita untuk kan talent itu. sendiri ini kan termasuk si Wendy tadi nih ya, baru perdana nih. Nah, ini Bang, apakah proses reading atau seperti apa ini untuk pemain-pemain ini ada mengalami kesulitan nggak sih Bang? Kalau untuk kesulitannya enggak sih. Kalau bagi aku secara pribadi dan aku juga karena aku bilingual, ya bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Hokkien sedikit. Jadi ketika mereka reading pun aku minta tolong. Ini Wendy sebenarnya penerjemah yang paling utama. Oh, Wendy Penerjemah juga utama. salah satu menerjemahkan Ya ini itu 1 harian, 2 hari ya, 3 hari malah. Iya sekitar itu. Naskah kita ada 86 scene. Itu dia sendiri berkutat dengan menerjemahkan bahasa Hokkien. Nah, itu mereka lakukan dan improvisasi yang mereka lakukan itu justru makin menghidupkan. Nah, satu memang karena lagi-lagi film cerita kita ini temanya itu tidak berat-berat, sederhana. Mereka membawakan dialog itu juga sederhana. Nah, jadi tantangannya sih nggak terlalu terasa sekali. Cuma yang kita hadapin memang adalah kondisi lapangan sebenarnya, karena baru kali ini kita tanpa pengawalan dari tim lapangan yang proper. Oh iya. Contoh pinggir jalan. Iya, benar-benar. Nah, pinggir Apalagi ini jalan. syutingnya di mana nih, Bang? Di Medan ini. kita di Medan ini pakai lokasi syuting itu di Titipapan, Sunggal dan di daerah Yang Wahidin. mana mostly itu rame ya, Bang ya. Banget. Nah, jadi gimana Kali pun. kru mensiasati suasana agar tetap kondusif itu seperti apa? Ya dengan bermodalkan dari surat kerjasama dengan 2 dinas Pemko Medan, akhirnya kami bikin tulisan, mohon maaf jalannya terganggu, kami sedang syuting. Yang letakkan di situ ada dari logo pemerintahan dan juga dari teman-teman KNPI Medan Tuntungan. Akhirnya kami ya mungkin inilah mungkin gangguan-gangguan kecil lah. Namanya orang Medan kadang-kadang kan begitu. Ada juga yang kepo ya, Bang. ya? Bukan cuma kepo nengok gitu, kepo ngegas-ngegas, akhirnya kita cut gitu. Bahkan kemarin juga ada ODGJ 2 kali datang ke lokasi syuting kita. Ya, orang ini pun semuanya jadi tengok-tengokan gitu kan. Akhirnya saya turun, saya bilang, ayo Bang kalau mau main film, ayo sekalian. Nggak mau dia pergi gitu. Jadi di tempat kita juga ini juga ada satu cerita menarik juga di proses.
Mana ada orang yang berani di medan syuting kalau nggak nggak mempersiapkan diri dengan kata preman. Benar. Nah ini kan kita buka-bukaan aja Nah, sama untuk orang Medan. My Little Penguin ini sendiri gimana? Datang premannya. Dan teman-teman semua yang belum nonton filmnya, tontonlah filmnya karena semua preman yang datang ke tempat kami akhirnya main di film ini. Oh iya, itu gimana proses ininya, koordinasinya? Karena saya tawarkan, dia datang, dia bilang, tolonglah uang inilah, tahu uang capek, uang. Saya bilang capek apa yang kerja kami, kok kamu nggak ada capeknya, saya bilang. Terus kalau kamu mewakili pemerintah, ya udah sini saya bayar, retribusi kami bayar semua. Kalau kau misalnya dari ormas, sini ormasnya, karena saya udah ngubungi pimpinan ormas, kebetulan yang setempat, saya bilang. Nah, jadi kamu datang sebagai apanya? Terakhir saya bilang, udah gini aja bang, abang kalau datang sebagai pemuda setempat yang bilang, bang, kami orang-orang setempat bantu juga lah kami bang, kami kan mau kerja juga. Kenapa nggak bilang dari awal? Kan daripada kamu minta uang keamanan, lebih bagus kamu main di film saya, honornya ada. Wah, sampai jam 3 pagi mereka ikut syuting. Bagus gitu ya, jadi bermanfaat satu sama lain. Dan ya? memang jadi memanusiakan manusia kan akhirnya. Ya benar. Nah makanya di film kami kalau ada yang pemeran-pemeran yang di samping-samping yang ekstras yang apa, itu ya orang setempat. Itu di luar dari skrip pada dasarnya ya, gitu ya bang? Iya, di luar pada skrip dan harusnya nggak ada di skrip. Berarti naskah apa semua betul-betul mendadak lah semua di situ ya dibuat. Enggak, dia hanya bangun mood, bangun ekstras. Jadi benar. memang kayak misalnya orang lewat gitu kan. Ya kita butuh orang lewat, kan nggak mungkin nggak ada orang lewat. Kita pakai pemuda setempat. Kita pakai pemuda setempat. Bahkan ada yang dialog. Nah itu dialog juga di filmnya juga ada. Makanya kalau kepingin melihat betapa ininya kita dengan orang lapangan waktu syuting, inilah yang terjadi. Nah, cuma memang lalu lintas itu yang paling fatal di kita. Benar, karena kan ya tau lah daerah situ juga kan padat ya bang ya. Berarti ini kebanyakan syutingnya indoor, outdoor atau gimana bang? Kebanyakan outdoor. Tapi hebat ya bang ya, maksudnya dengan proses syuting yang singkat ditambah lagi juga yang kondusif. Nah ini berapa banyak kru yang dilibatkan bang dalam proses pembuatan film ini? Kalau kita sih 90 orang satu tim ini semua dan 90. Dan gak ada yang Tionghoa lagi. Oh iya. Jadi yang tahu salah adegan cuma pemerannya. Timnya gak ada yang tahu itu salah adegan. Berarti pemerannya juga ikut revisi lah ya kalau seandainya ada beberapa yang di luar dari skrip misalnya gitu, ternyata misalnya salah nih translate-nya. Continuity itu yang paling penting karena memang kita ada satu adegan panjang yang di take lebih dari 2 hari. Nah itu memang dari tim wardrobe juga betul-betul harus detail kerja dan itu tadi karena memang ini latar belakangnya adalah kita pernah kerja juga di profesi yang sama dan juga dari teman-teman dari Jakarta sering juga bikin produksi di sini juga. Akhirnya baru kali ini kita memberanikan diri total semua ini orang Medan yang buat. Nah Bang Manu ini kan udah lama ya berkecimpung di dunia pembuatan film begitu ya. Ini film keberapa Bang? Kalau untuk yang film feature sepanjang ini film yang keempat. Film yang keempat. Dengan sistem tayang bioskopnya ini baru yang pertama. Nah, terus kan Bang, dari ibaratnya di film keempat nih ya, yang memotivasi Abang, pengen nih film yang dengan tema seperti ini. Nah itu apa motivasinya Bang? Kenapa pengen buat film My Little Penguin ini? Maksudnya. My Little Penguin ini sebelumnya tadinya sih udah sempat ada ide dengan beberapa orang untuk bikin film beberapa orang dengan latar belakang yang dari India, termasuk yang Tamil, termasuk yang Pakistan untuk Medan. Ternyata belum beruntung karena masalah bahasa. Saya kepingin kan mengangkat tentang bahasa aslinya. Teman-teman dari yang keturunan India di Medan ini hampir semua itu udah berbahasa Indonesia semua. Benar. Lalu saya kepikiran, ini wah ternyata memang teman-teman dari Tionghoa bahasa daerahnya itu tetap dipertahankan. Iya. Biarpun akhirnya setelah ditayangkan di bioskop baru saya nyadar gitu loh. Memang Tionghoa Medan bahasa pergaulan, bukan bahasa tradisi lagi karena hampir berapa persen bercampur dengan bahasa Indonesia. Semua, Nggak asing lah ya untuk kita orang Medan ya dengar ini ya. Orang Medan sendiri, bahkan orang Indonesia lah ya, masih bisa relate kok dengan bahasanya. Adalah paham lah sepatah dua patah kata ya. Jadi karena itulah makanya akhirnya saya memilih untuk bikin film ini. Dan juga memang udah cita-cita dari kemarin itu kepingin menampilkan sisi lain yang selama ini teman-teman dari pusat maupun dari kita sendiri itu yang nggak tertarik ngangkat gitu loh. Karena kalau kita syuting lagi di pinggiran Otoba ya mau sampai kapan? Jauh dari Medan ya. Oke, nah seperti apa trailernya? Berikut kita tayangkan trailer dari My Little Penguin. 感謝呀，咱呀，講見到琴日食去了呀，連媽媽歡喜咯呀，琴日食。我
我甲你讲呀，莫去拄路边，你听到无？妹，我看你今日做工真好哦，啥物物件做你会起来呢好啊？哎呦，姐啊，我咱的生活啊，垃圾艰苦啊，爱买本爱拍拼做咯钱。妈妈sedih bu. Mama sedih, tapi Mama ayong karena Mama ko alia nga. Lúc họ lên tập bộ kia, anh ấy gọi thắt chè. Bố sáng cả lúc cụ chắc hoàn cho mấy thắt chè à. 假是愛講古仔大自然，我較好一皮啊，咪講安尼坐，你把我歡喜啊，咪可以走去回嘅路啊，你怎麼那句呀？Adi. Ya ma, mana lihat? Ya. Wah, siapa lalu ah? Coba